Oke, selamat pagi untuk anak didik kami. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, sebelumnya Bapak mengulang materi kita minggu yang lalu, bahwasanya hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan selaras. Ibarat contoh nyatanya seperti ini. Kalau sepatu itu harus saling melengkapi, dan jika kita melaksanakan kewajiban kita, otomatis hak kita juga akan diberikan oleh negara. Oke, sekarang kita masuk dalam hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksana kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Oke, sekarang kita lanjut. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Oke, boleh anak didik kami perhatikan peraturan perundang-undangan yang menjamin tentang hak asasi manusia, dan juga boleh anak didik kami melihat dalam buku panduan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah Bapak bagikan. Oke, kita lanjut. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nilai praksis ini realisasi dari nilai-nilai instrumental tadi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Oke, di sini kita tahu bahwa Pancasila kita merupakan ideologi yang terbuka, yang dimana undang-undang atau hukum dan juga peraturannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita misalkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia sudah mengamandemen atau mengubah sebanyak 4 kali, yang dimana bahwasanya hukum baik itu Pancasila kita itu menganut ideologi yang terbuka dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh simpang siur dari nilai-nilai kelima nilai dasar tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya dapat anak didik kami lihat dalam tabel di bawah ini. Sila Pancasila dan sikap yang ditunjukkan dalam yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Oke, kita masuk ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup.
saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Oke, tentunya dalam sila Pancasila ini bahwa negara Indonesia menganut atau mempercayai dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa, dan di sini negara Indonesia bebas memeluk agamanya sesuai dengan agama yang kita anut, dan tidak boleh memaksa kepercayaan agama tertentu kepada agama yang lain. Beda dengan negara, kita contohkan negara yang komunis, contohnya Korea Selatan, yang tidak mengakui atau tidak beragama, tidak mengakui adanya Tuhan dalam negara tersebut. Makanya negara tersebut menganut yang namanya ideologi komunis. Oke, sekarang masuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, memiliki tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, sekarang kita masuk Persatuan Indonesia. Sikap yang ditunjukkan dalam penegakan hak asasi manusia menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Oke, sekarang kita masuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang ditunjukkan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Oke, kita lanjut. Kita masuk kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Bapak buat contoh kasus hak asasi manusia yang sampai sekarang belum terpecahkan kasusnya dalam hukum Indonesia. Kita contohnya kasus Munir, kasus Trisakti, itu terjadi tahun 1998. Waktu ini Trisakti ini terjadi waktu demo penurunan presiden kita kedua, itu Presiden Soeharto. Dan yang baru-baru ini contoh pelanggaran hak asasi manusia yang belum bisa dipecahkan atau diselesaikan sampai sekarang ini. Contohnya kasus dari Novel Baswedan, penyidik KPK. Oke, yang pertama, pelanggaran hak ini disebabkan faktor-faktornya. Itu yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut:
sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, itu yang tadi Bapak bilang, jika kita melaksanakan kewajiban kita, maka hak kita juga akan diberikan oleh negara. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Sekarang yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Oke, kita lanjut faktor internal, yaitu tadi sudah kita membahas tentang faktor internalnya, sekarang faktor eksternalnya. Faktor-faktor di luar manusia yang mendorong seorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya seperti ini: kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak para anggotanya atau buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran kasus ini, para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan itu. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang oleh masyarakat pada umumnya. Jadi di sini ketidaktegasan aparat hukum ini berarti di sini aparat penegak hukumnya kurang dalam bertindak tegas dalam mengadili atau kurang penegaknya kurang tegas dalam proses hak asasi manusia setiap pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi.
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Oke, anak didik kami tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan, baik itu dari jejaring sosial, baik itu Facebook dan lain-lain. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Kemajuan teknologi juga dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, memicu pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, bisa terjadi pelecehan, terjadinya perampokan, pembunuhan, dan perbudakan. Kesenjangan sosial ini dan ekonomi ini tentunya antara karena faktor ekonomi sehingga memicu terjadinya yang namanya perampokan, baik itu penculikan. Oke, Bapak kira sampai di sini dulu penjelasan materi kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan dari anak didik kami, boleh dikirim dalam kolom komentar. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.